Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa saja yang berkaitan dengan Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat-sangat lengkap, yang mana Okta Investama Berjangka sudah memiliki izin dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung dalam ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga sudah memiliki penghargaan untuk The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, itu yang pertama kali itu adalah low spread. Otomatis hal ini dicari oleh para rekan trader sekalian supaya cepat mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commission, charge commission dari Okta Investama Berjangka itu juga sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, ini merupakan salah satu unggulan dari platformnya MT5 Okta Investama Berjangka, yang mana untuk bicara free swap itu betul-betul seterusnya, sedari awal trader membuka account sampai dengan seterusnya itu akan betul-betul free swap. Karena apa? Bisa jadi di broker yang lain itu sometimes ada yang cuma 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja, tetapi menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka akan betul-betul free swap selamanya. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat, di mana di hari jam bank umum operasional lokal. Dan kita ada unggulan satu lagi nih, Oktavaganza namanya. Jadi apa sih Oktavaganza? Setiap trader yang trading itu tuh dari lotnya itu akan mendapatkan poin, yang mana dari poin yang dikumpulkan itulah yang nanti akan bisa di-redeem atau ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang ada di Oktavaganza. Jadi bukannya itu diundi, tetapi hanya sekedar mengumpulkan poin daripada jumlah transaksi, itu langsung klien atau nasabah bisa memilih hadiah apa yang diinginkan. Bahkan sampai ke mobil loh. Makanya dilihat di websitenya Okta Investama Berjangka. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka, itu ada website otomatis. Untuk program Okta Investama itu ada di dalam website dan juga ada di dalam Instagram. Itu tuh untuk lebih lengkapnya tuh seperti apa. Kemudian kita ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, ada Twitter, dan juga TikTok. Oke, tanpa melupakan disclaimer materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Ya, kita masuk ke dalam materi. Untuk review hasil rilis data kalender ekonomi dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9, itu di pekan kemarin, itu yang rame itu sebetulnya adalah pengumuman suku bunga daripada Australia, yang mana dalam hal ini dirilis tetap di level 4,35%. Nah, di pekan kemarin itu juga lebih banyak memfokuskan pada pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato dari bos bank sentral dan pejabat bank sentral negara-negara utama dunia. Nah, ini nih yang harus diketahui oleh para trader sekalian. Jadi kalau dari Fed atau Powell itu mengatakan bahwa untuk pemotongan Fed rate atau pemotongan suku bunga Amerika Serikat baru mungkin akan terlaksana di bulan Mei atau di bulan Juni. Sementara pernyataan di pekan kemarin dari Andrew Bailey atau gubernur bank sentralnya Inggris itu mengeluarkan pernyataan bahwa untuk BOE rate itu juga baru akan dikatakan terjadi pemotongan mungkin di bulan Mei dan Juni, sama seperti The Fed. Sementara kalau dari Lagarde atau bosnya bank sentral ECB atau Uni Eropa, ada kemungkinan ECB cut rate baru mungkin akan terlaksana di bulan
April. Sementara untuk suku bunga Bank Sentral Australia dan New Zealand justru unik karena ada statement di pekan kemarin yang mengatakan bahwa terbalik daripada negara-negara utama lainnya, maksudnya terbalik daripada Uni Eropa, terbalik daripada Inggris, terbalik daripada Amerika Serikat, justru RBA ataupun RBNZ kemungkinan malahan masih memiliki spare untuk menaikkan suku bunganya. Jadi yang lain itu trennya menurunkan suku bunga, justru untuk dua bank sentral tersebut, Australia dan New Zealand, justru masih ada spare untuk meningkatkan suku bunganya dan mungkin baru akan terjadi pemotongan itu di bulan September. Dan untuk Jepang itu sendiri pun juga ada tensi yang mengatakan dari salah satu pejabat bank sentral Jepang yang mengatakan bahwa sekarang ini suku bunga Jepang ada di running di minus 0,1%, ada kemungkinan akan dinaikkan menjadi 0,0%. Tapi hal ini pun juga sebetulnya untuk tingkat suku bunga BOJ rate dibandingkan dengan suku bunga negara utama lainnya tetap masih dalam koridor yang berjarak lebar, sehingga bisa dikatakan bahwa yen itu masih trennya negatif terhadap mata uang utama lainnya. Jadi kami ulang ya, bahwa sepekan kemarin itu sebetulnya yaitu dia yang kami sampaikan barusan tadi, lebih banyak ke pernyataan-pernyataan atau pidato dari bos bank sentral ataupun pejabat bank sentral. Nah, untuk Wall Street, fokus trader indeks Wall Street untuk pekan ini itu fokusnya adalah pada rilis data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Selasa malam. Nah, disitulah yang akan betul-betul menentukan bahwa apakah suku bunga Amerika Serikat itu dipotong di bulan Mei atau di bulan Juni atau malahan tidak gitu loh. Nah, itu semua akan terjawab. Untuk Wall Street pun juga akan menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat di hari Selasa. Karena apa? Berdasarkan kalender ekonomi, itu ada statement yang menyatakan bahwa dari level 3,34% sekarang itu berdasarkan kalender ekonomi akan turun ke level 2,9%. Nah, disitulah yang menarik. Karena apa? Kalau memang betul itu terjadi, akan dikatakan sejak tahun 2019 atau sejak pandemi itu berlangsung, akhirnya untuk tingkat inflasi Amerika Serikat kembali ke level 2%. Yaitu ya makanya itu kita tunggu besok sama-sama apakah emang betul terjadi atau tidak. Karena apa? Impact-nya itu akan sangat-sangat signifikan. Yang mana kalau suku bunga, kalau inflasinya itu ternyata betul di level 2%, dapat dikatakan bahwa pemotongan suku bunga akhirnya akan betul-betul dilakukan di bulan Mei atau bulan Juni yang menyebabkan indeks US dollar itu akan melemah. Sementara kalau ada di level 3%, bisa dapat menyatakan bahwa indeks US dollar tetap akan berada di zona penguatan atau di zona atas. Nah, secara teknikal kita balik lagi ke market Wall Street. 3 indeks Wall Street itu juga telah menyentuh rekor tertinggi, membangkitkan kekhawatiran adanya tindakan koreksi jual terlebih setelah rally panjang sejumlah saham-saham berkapitalisasi besar. Dan pada pekan kemarin, pada sesi podcast yang kemarin itu juga kita disampaikan bahwa bicara S&P 500 itu terdapat resisten utama psikologis yang berada di angka 5.000. Nah, pada saat ini kita lagi berbicara itu S&P 500 rupanya sudah lagi-lagi menyentuh harga tertinggi sepanjang masa atau sudah melewati angka 5.000. Dan pada saat ini sedang running di angka 5.040. Disitulah akhirnya terjadi indikasi yang kuat bahwa apakah trennya itu terus berlanjut? Fine, berlanjut. Kita melakukan buy limit. Karena apa? Kalau untuk bicara buy stop, dikhawatirkan akan terjadi pergerakan koreksi yang cukup signifikan. Jadi ya, untuk tren positif pada Wall Street, tetap harus waspada ya, rekan-rekan trader sekalian. Kemudian untuk Gubernur The Fed, Jerome Powell pada akhir Januari lalu menyangkal harapan pasar bahwa pemangkasan suku bunga dapat segera diambil
pada pertemuan Maret mendatang. Jadi ya kalau untuk Fed cut rate di bulan Maret itu hanya tinggal 10%. Kalau untuk Fed cut rate di bulan Mei itu sekarang tinggal 60%. Masih 60%. Tadinya itu ada 80, di pekan kemarin itu ada 80%. Jadi makin lama semakin menurun. Nah, oleh makanya untuk laporan inflasi di besok itu betul-betul akan ditunggu oleh semua para pelaku pasar. Nah, untuk minyak. Konflik minyak tengah yang terus memanas dan produksi minyak Amerika Serikat yang melambat membuat harga minyak global naik 5 hari berturut-turut. Nah, kalau untuk bicara seputar informasi mengenai minyak, ya memang kita semuanya tahu bahwa pada saat ini kondisi di Timur Tengah itu masih memanas. Let's say, katakan, untuk perang Israel versus Hamas itu masih berlangsung. Kemudian untuk kemarin itu juga sempat terjadi yang baru-baru ini, itu Amerika Serikat itu melancarkan serangan ke daerah wilayah Irak untuk menangkap atau untuk militan yang dianggapnya berbahaya bagi untuk kawasan Timur Tengah. Itu juga kalau dipikir-pikir, Irak itu merupakan salah satu produsen minyak utama dunia juga. Karenanya minyak itu akhirnya perlahan pasti sekarang ini terjadi pergerakan rebound naik ke atas. Tetapi kalau dibilang range-nya di angka berapa, itu range minyak sebetulnya masih di angka 70 sampai dengan 80. Sekarang ini masih running di angka 76. Tetapi ya untuk di harga resisten 78.10 sampai dengan 78.50 itu bisa dikatakan bahwa akan terdapat resisten untuk melakukan sell di situ, karena secara Fibonacci secara 50% sampai dengan 61,8% itu ada di area tersebut. Nanti akan kita tunjukkan secara teknikal. Nah, sekarang kita beralih ke emas. Harga emas ditutup negatif pada hari Jumat dan menuju penurunan support ya. Support itu berada di level 2025, kemudian 2010, kemudian 200, kemudian 1990, 1985, 1975 sampai dengan 1960. Nah, akan dikatakan emas itu akan akhirnya menjadi tren menurun kalau emas true breakout level support psikologis utama di level 2000. Nah, kemudian para trader emas yang tadi kita sampaikan tadi sekarang melihat peluang penurunan suku bunga sebesar 61% di bulan Mei. Jadi memang ya, kalau untuk Fed cut rate itu makin lama makin menurun karena memang tingkat inflasinya sendiri untuk Amerika Serikat itu juga masih berada di zona 3%-an. Nah, besok nih atau Selasa nih penentuannya. Apakah betul-betul dia akan balik ke zona 2,9% atau 2%? Nah, itulah akan kita tunggu sama-sama hasil rilis data inflasi di hari Selasa. Kemudian untuk outlook rilis data kalender ekonomi, sepekan ini kita akan banyak berhadapan dengan data-data seputar inflasi. Sedari hari Selasa, kita akan berhadapan dengan data inflasi untuk Swiss. Kemudian untuk sesi malamnya itu akan ada data inflasi untuk Amerika Serikat. Sementara di hari Rabu, itu akan ada data inflasi daripada Inggris yang dirilis sedikit meningkat tipis dari level 4% menjadi 4,1%. Sementara untuk hari Kamis itu akan ada data retail sales dan juga GDP daripada Inggris, dan hari Jumat itu akan ada core PPI untuk Amerika Serikat dan juga penjualan eceran atau retail sales daripada Inggris yang meningkat tajam dari minus 3,2% menjadi 1,5%. Wow, signifikan, dari minus 3,2 itu akan dirilis 1,5, kenaikannya sebesar 4,7% di hari Jumat. Jadi
Bisa dikatakan bahwa sepekan ini, mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu akan betul-betul memberikan peluang bagi para trader semua untuk bertransaksi menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka. Nah, kemudian kita masuk kepada teknikal. Untuk S&P 500 nggak bakal bosan-bosan ya kita sampaikan kepada Okta trader sekalian bahwa bicara S&P 500 itu terus-menerus harga tertinggi sepanjang masa. Kenapa sih dia itu naik terus? Karena satu, bahwa dari laporannya pendapatan perusahaan-perusahaan yang tergabung di S&P 500, 90%-nya itu sudah dirilis. Dan hasil rilisnya, laporan pendapatan mereka itu di atas ekspektasi para pelaku pasar. Atau yang tadinya ekspektasinya, laporan pendapatannya cuma Rp100, ternyata yang keluar itu malahan 110, 120 untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung di S&P 500. Nah, apa aja sih yang tergabung? Misalnya ya Microsoft, misalnya Apple, misalnya Boeing, itu perusahaan-perusahaan yang berkapitalisasi besar. Nah, untuk saat ini, untuk S&P 500 resistennya ada di 5046, 5062 sampai dengan 5078. Jadi 5078 ini merupakan area resisten utama yang betul-betul menjadi target sekaligus menjadi resisten yang kurang lebih kita bisa melakukan sedikit sell untuk pergerakan koreksi di angka tersebut. Ingat ya, 5078. Kemudian kalau untuk menandakan dia akan terjadi perubahan tren, kalau S&P 500 tembus true breakout 4996. Nah, dapat kita bulatkan bahwa akan terjadi pembalikan arah atau berubah tren kalau S&P 500 itu true breakout 4990. Nah, untuk Nasdaq itu juga sama dengan pergerakannya S&P 500. Dia ini juga nggak bosen-bosennya, itu sedari awal Januari dia tren terus naik ke atas, dan saat ini resisten ada di area 18.076, 18.143 sampai dengan 18.226. Dapat dikatakan resisten utama untuk Nasdaq ada di 18.226 yang bisa sekaligus kita jadikan sebagai target ataupun untuk area resisten sell untuk pergerakan koreksi di Nasdaq. Sementara kalau untuk level support utamanya ada di level 17.790. Akan dikatakan Nasdaq akan berubah tren kalau Nasdaq itu true breakout angka 17.790. Nah, sekarang kita beralih ke Euro. Kalau Euro itu trennya sedang menurun. Pada saat ini terjadi pergerakan rebound dengan target rebound pertama itu ada di level 1.0820 hingga 1.0881. Angka ini kita bisa jadikan target untuk rebound, tetapi juga sekaligus target untuk melakukan sell. Kemudian untuk Swiss franc, USD Swiss franc ini pun juga sedang terjadi kenaikan ya, melakukan rebound dengan target itu berada di level 0.8800 hingga 0.8860. 0.8860 bisa dijadikan area target ataupun resisten untuk melakukan sell pergerakan koreksi yang kontra trend. Nah, kita masuk ke minyak. Minyak seru ya, minyak itu juga walaupun jadi tren turun, sementara ini dia sedang naik. Naik dengan target pertama itu ada di level 78.13. Ini bisa terlihat jelas itu dari Fibonacci-nya. Nah, itulah makanya tadi kita sedari awal sampaikan bahwa untuk target minyak selanjutnya itu kisarannya berada di level 78.10 sampai dengan 78.50. Di situ kita bisa melakukan sell yang kontra trend. Tetapi kalau misalnya bicara range untuk minyak, harga minyak masih berada di kisaran harga 70 hingga 80 dolar per barrel.
Nah, sementara kalau untuk emas saat ini secara teknikal masih terperangkap dalam zona symmetrical triangle pattern. Betul-betul secara time frame 1 hari maupun rekan-rekan trader juga bisa ngelihat berdasarkan time frame H4 ataupun mungkin H1. Jadi betul-betul terperangkap ya, akan dikatakan dia itu tren menurun atau bahkan itu naik kembali ke atas jikalau emas secara true breakout akan tembus level 2010. Karena kalau tembus true breakout 2010 akan mengindikasikan emas itu akan langsung ke level 200, 1990, 1985, 1975, bahkan yang target terjauhnya untuk medium itu sampai dengan 1960. Nah, sementara kalau di sisi atas, emas itu memiliki resisten di area harga 2050. 2050 sampai dengan 2060. Akan dikatakan emas itu akhirnya berlanjut ke zona atas kalau harga emas itu true breakout 2060. Nah, langsung dia berangkat nanti ke 2075, 2090, 2100, bahkan sampai naik terus ke harga yang tertinggi kemarin di 2145. Jadi ya ini ya, sekarang ini memang lagi terperangkap di symmetrical triangle pattern. Nah, 1960 kita lihat jelas itu ada di moving average warna ungu ini. Itulah angka 1960. Nah, oke. Ternyata sudah selesai. Kita nggak bakal pernah bosan-bosan ingatkan kepada rekan-rekan trader sekalian, pada saat trading selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di market bersama platformnya Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.